Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Episode 51 sampai episode 54. Kamu MERUGIKANKU lagi. Episode 51. Ya, Tuan Su, ini adalah manajer Sen yang lulus penilaian terakhir kali. Dia adalah pacarku. Claire Lin menundukkan kepalanya dan berkata dengan gigi terkatup. Gadis bodoh, kamu merugikanku lagi. Landon Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tuan Su di depannya adalah tunangannya menurut penjelasan Claire Lin, Rose Su masih tidak tahu betapa disalahpahaminya itu. Benar saja, Rose Su Mei menatap Landon Sen, matanya sangat dingin sehingga dia menggigil, dan udara di sekitarnya tampak membeku. Landon Sen benar-benar malu. Bagaimana menjelaskannya sekarang? Melihat penampilan Rose Su, mungkin akan berantakan saat dia kembali. Setelah dipikir-pikir, tidak mungkin, Rose Su membenci dirinya sendiri, jadi tidak perlu marah karena ini, kan? Landon Sen tiba-tiba memiliki ide di benaknya. Tentu saja, ini bukan ide untuk menyelesaikan masalah, tetapi Landon Sen ingin menguji sikap apa yang dimiliki Rose Su, yang selalu acuh tak acuh padanya, terhadap dirinya sendiri. Apakah Anda akan marah karena Anda memiliki seorang wanita di luar? Apakah dia pacarmu? Rose Su mengabaikan kata-kata Claire Lin, tetapi bertanya kepada Landon Sen dengan dingin. Jadi bagaimana jika ya, bagaimana jika tidak? Landon Sen berkata dengan tenang. Begitu kata-kata itu jatuh, Landon Sen dapat dengan jelas melihat tubuh Rose Su sedikit gemetar. Meskipun ekspresi dinginnya segera pulih, Rose Su pasti sedang tidak enak badan saat ini. Sudut mulut Landon Sen terangkat sedikit, dan dia akhirnya bisa menghela nafas lega di depan wanita yang selalu memandang rendah dirinya ini. Namun, tindakannya tampak agak tidak tahu malu, bahkan jika Rose Su tidak memiliki perasaan padanya, kata-katanya masih menyakiti hati wanita itu. Mirip dengan apa yang Landon Sen duga, Rose Su baru saja memiliki ide ini di dalam hatinya. Suasana hati Rose Su saat ini seperti tas campuran, dia merasa sangat konyol. Bagaimana mungkin tunangan titulernya mengakui bahwa wanita lain adalah pacarnya di depan begitu banyak orang? Ini tidak diragukan lagi menginjak-injak harga dirinya Rose Su. Landon Sen, ternyata ini adalah wajah asli Anda. Benar saja. Pria adalah semua makhluk yang berpikir dengan tubuh bagian bawahnya, tidak terkecuali pria ini. Semua yang sebelumnya hanya berpura-pura olehnya. Kamu pikir kamu siapa, berani berbicara dengan Presiden Su dengan nada seperti itu? Gao Jun memandang Landon Sen dengan jijik, berpikir bahwa anak ini benar-benar bodoh, bahkan Rose Su berani menyinggung untuk berperilaku di depan Claire Lin. Gao Jun diam-diam senang, dia merasa Landon Sen akan segera berakhir. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah Rose Su mengubah kata-katanya dan bertanya langsung kepada Gao Jun, manajer Gao, asisten Lin sudah punya pacar, jadi mengapa kamu mengganggunya? Gao Jun tercengang, skrip ini salah, bukankah Rose Su yang marah dan memecat Landon Sen secara langsung? Presiden Su, ini, saya tidak tahu. Tuan Su, dia berbicara omong kosong. Manajer Gao yang telah mengganggu asisten Lin. Adapun manajer Sen, dia menentang manajer Gao karena dia tidak tahan. Faktanya, manajer Sen dan asisten Lin selalu menjadi pacar. Dan pacar. Seorang gadis dari Departemen Hubungan Masyarakat berdiri dan berkata. Ya, Tuan Su, itulah yang terjadi. Saudari kita semua telah melihatnya. Beberapa gadis dari Departemen PR sedang berbicara. Landon Sen biasanya memiliki sikap yang baik terhadap mereka. Staf wanita di Departemen Hubungan Masyarakat juga suka bekerja dengan Landon Sen. Gadis-gadis itu menunjukkan kesetiaan mereka dan mengatakan hal-hal baik untuk Landon Sen. Kepala Landon Sen penuh dengan garis hitam, bukankah ini semakin hitam? Kalian gadis kecil benar-benar bukan lampu hemat bahan bakar. Ekspresi Rose Su tenang, dia sedikit mengangguk dan berkata, saya hampir mengerti apa yang terjadi, manajer Gao, kembali dan tulis laporan pengunduran diri kepada saya. Gao Jun duduk di tanah dengan ketakutan. Nima, mengundurkan diri, laporan pengunduran diri. Manajer Gao, kamu tahu bahwa asisten Lin punya pacar dan masih mengganggunya. Perilaku seperti ini terlalu berlebihan.
Meskipun kamu memiliki beberapa kemampuan, karakter dan kemampuanmu tidak proporsional. Perusahaan kami tidak menerima staf seperti itu. Ross Su berkata dengan dingin. Tuan Su, saya, Gao Jun hampir menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata, perutnya membiru. Ross Su mengabaikan Gao Jun, menoleh ke Landon Sen dan Claire Lin dan berkata, kalian berdua, aku akan datang ke kantorku dalam 10 menit. Tidak ada cara untuk menghindari bencana, kali ini Landon Sen merasa bahwa dia dalam masalah besar. Ross Su meninggalkan restoran tanpa mood untuk makan. Nama keluarga Sen, ingatkan itu untukku. Gao Jun menatap Landon Sen dengan kebencian di wajahnya, dan berjalan pergi dengan cepat. Wajah Landon Sen tanpa ekspresi, dia tidak perlu membuang sampah seperti ini di matanya. Banyak staf pria di restoran melihat Gao Jun dipecat, dan berteriak bahwa Tuan Su bijaksana. Mereka sudah lama tidak nyaman dengan Gao Jun yang berpura-pura agresif. Landon Sen sedikit terdiam, berpikir bahwa dia bijaksana, tenaga kerja dan manajemen adalah tunangannya, dia tidak bisa memecat tenaga kerja dan manajemen, kan? Landon Sen tiba-tiba menyesali apa yang dia katakan barusan, dan sekarang Ross Su pasti tidak akan memaafkan dirinya sendiri dengan mudah. Untungnya, wanita ini masih masuk akal, dia menjelaskan dengan sabar, Ross Su harus mengerti. Saudara Lang, Tuan Su pasti marah. Setelah beberapa saat, mari kita ambil sikap yang lebih baik dan jelaskan dengan hati-hati. Tuan Su seharusnya tidak mempermalukan Anda, kata Claire Lin kepada Landon Sen dengan cepat. Claire, apa, aku akan pergi ke kamar mandi dulu, tunggu aku. Landon Sen membuat alasan. Ya. Claire Lin mengangguk. Landon Sen tidak pergi ke kamar mandi, tetapi meninggalkan restoran langsung dari sisi barat dan naik lift. Dia tidak ingin pergi menemui Ross Su dengan Claire Lin, betapa memalukannya itu. Landon Sen bermaksud menjelaskan dengan jelas kepada Ross Su sendirian. Di luar kantor presiden, Landon Sen mengetuk pintu. Silakan masuk. Suara dingin datang dari dalam. Landon Sen mendorong pintu hingga terbuka dan langsung masuk. Dia awalnya berpikir bahwa Ross Su akan marah ketika dia melihatnya, tetapi penampilan wanita ini lebih tenang daripada yang dibayangkan Landon Sen. Ross Su membolak-balik dokumen di atas meja di tangannya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Batuk, lalu apa? Landon Sen hendak berbicara, tetapi wanita itu tiba-tiba menyela. Manajer Sen, haruskah Anda menjelaskannya kepada saya? Ross Su melihat informasi itu dan tiba-tiba mengatakan sesuatu. Nadanya tenang, tapi penuh sarkasme. Itu, wajah Landon Sen sedikit malu, dia berpikir lama, tetapi tidak tahu bagaimana berbicara. Ross Su tiba-tiba terkekeh dan berkata, Landon Sen, kamu cukup mampu. Diam-diam, kamu bergabung dengan perusahaanku dan menemukan pacar yang cantik dan berperilaku baik di luar. Istriku, apakah kamu cemburu? Landon Sen hanya mengubah strateginya dan bertanya dengan nakal. Wajah halus Ross Su sedikit tidak wajar, dan dia mendengus pelan. Pertama, aku bukan istrimu. Kedua, aku tidak cemburu. Ketiga, ini masalah prinsip. Meskipun kita bukan tunangan sungguhan, kontrak pernikahan di hitam dan putih adalah tanda tangan. Sudah berakhir. Anda mencari seorang wanita di luar di belakang saya, dan perilaku ini dianggap melanggar kontrak. Alasannya tampaknya agak tidak masuk akal, tetapi Landon Sen merasa bahwa dia salah, dan Ross Su tidak bisa mengatakannya terlalu banyak. Oke, kamu tidak perlu terlalu marah. Tidak ada apa-apa antara aku dan Claire Lin. Itu hanya berpura-pura menjadi pacar. Landon Sen mengangkat bahu dan berkata. Aku tidak marah, kata Ross Su dengan tenang. Jangan berpura-pura, kamu memilikinya. Landon Sen terkekeh. Menatap tajam. Episode 52. Kamu, ada apa? Bukankah aku harus marah? Apakah menyenangkan bagimu untuk mengolok-olok orang seperti orang bodoh? Ross Su menggertakkan giginya, dan matanya yang indah menatap tajam ke arah Landon Sen. Lirikan. Landon Sen berkata tanpa daya, maaf, saya akui bahwa saya menyembunyikan beberapa hal dari Anda. Tapi Nona Su, Anda memperlakukan saya seperti orang bodoh. Jika Anda tidak terlalu menyukainya sebelumnya, saya tidak akan datang ke perusahaan Anda. Ross Su mendengus, si cantik ini terlalu malas untuk mengurus urusanmu. Aku hanya ingin bertanya padamu, apakah kamu akan tinggal bersamaku atau dengan Claire Lin di masa depan? Landon Sen tertegun untuk beberapa saat, tetapi dia tidak menyangka Ross Su akan mengatakan hal seperti itu.
Saya tidak ada hubungannya dengan Claire Lin, saya hanya membantunya sedikit. Kami akrab satu sama lain. Anak laki-laki dan perempuan hanya berpura-pura. Tentu saja, jika Anda ingin mengetahui detailnya, saya dapat menjelaskannya kepada Anda. Dengan sabar. Landon Senhe berbicara perlahan. Tidak perlu. Rosu hampir tahu bahwa Landon Sen tidak berbohong, dan pria ini tidak perlu berbohong. Meskipun dia tidak memiliki hubungan dengan Landon Sen, tetapi Landon Sen adalah tunangannya, Rosu tidak akan pernah mengizinkannya memiliki wanita lain di luar, ini adalah martabatnya. Bahkan jika dia adalah tunangan nominal, Rosu tidak akan mengambil langkah mundur dalam berurusan dengan hal semacam ini. Bahkan jika dia membuat pria ini di rumah sebagai vas, dia tidak akan pernah membiarkan wanita lain mengganggu tunangannya. Pada saat ini, Rosu tiba-tiba merasa bahwa dia sedikit sakit, dia jelas tidak menyukai pria ini, tetapi dia sudah mengakui bahwa dia adalah tunangannya. Rosu memaksa dirinya untuk tidak terlalu banyak berjuang, bagaimanapun, pria ini harus pergi suatu hari nanti. Manajer Sen, sejauh yang saya tahu, Anda tidak hanya berbicara bahasa Inggris, Prancis, dan Italia, tetapi Anda juga tahu mode. Rosu melirik Landon Sen, dia tidak pernah mengerti berapa banyak hal yang tersembunyi dalam diri pria ini. Tapi perasaan diejek ini membuat Rosu sangat tidak senang. Itu normal. Landon Sen menggaruk kepalanya. Bukankah kamu bilang kamu tidak kuliah? Apakah kamu berbohong kepadaku tentang ini? Rosu bertanya, menggigit giginya, dengan ekspresi yang sangat tidak puas di wajahnya. Landon Sen melambaikan tangannya, saya tidak berbohong kepada Anda tentang ini, saya benar-benar tidak kuliah. Rosu tampak tidak percaya, tapi dia terlalu malas untuk berbelit-belit. Karena kamu tahu mode dengan baik, aku akan mengujimu dulu. Rosu melemparkan brosur dan berkata, ini adalah gaya desain busana musim gugur perusahaan kami, bagaimana menurutmu? Landon Sen melihat buklet itu, membolak-baliknya sedikit, dan berteriak, itu dia, tidak apa-apa. Katakan apa pendapatmu? Rosu bertanya dengan tenang. Landon Sen tidak tahu obat apa yang dijual di labu kecantikan Gunung Es, tetapi dia masih mengajukan pendapat dan sarannya sendiri tentang desain baru mode musim gugur. Ekspresi Rosu sedikit tergerak, saran Landon Sen memang sangat bagus, dan bahkan memberinya pemahaman baru tentang mode. Landon Sen, apakah kamu masih ingin bekerja di Lingya International? Rosu bertanya dengan tenang. Tidak masalah, bagaimanapun, saya tidak punya hal lain untuk dilakukan setiap hari. Pekerjaan saya saat ini tidak buruk, mudah, dan saya masih menghasilkan uang. Landon Sen tertawa. Karena kamu masih mau bekerja, kamu bisa menjadi sekretaris pribadiku mulai besok. Rosu mendengus. Apa-apaan ini? Landon Sen tercengang, berpikir sejenak bahwa ada yang tidak beres dengan telinganya. Saya ingin Anda menjadi sekretaris pribadi saya dan bekerja dengan saya sepanjang hari. Apakah Anda punya pendapat? Rosu bertanya dengan marah. Landon Sen sedikit terdiam, beranikah gadis ini menanyakan pertanyaan itu padanya barusan, hanya untuk menguji dirinya sendiri. Tidak apa-apa jika kamu ingin aku menjadi sekretarismu, tapi aku punya beberapa permintaan. Rosu sedikit kesal, berpikir bahwa Anda masih memiliki persyaratan untuk tugas yang begitu baik. Setelah memikirkannya, Rosu menjadi tenang dan bertanya, apa persyaratannya, katakan padaku. Pertama, jangan ganggu kebebasanku. Kedua, jangan biarkan aku melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan. Tidak masalah. Tapi saya harap Anda juga menunjukkan rasa hormat kepada saya. Jangan lupa bahwa kita masih tunangan nominal. Jangan berkencan dengan wanita acak, kata Rosu dengan tenang. Landon Sen tersenyum, Tuan Su, apakah Anda masih cemburu? Rosu Jiao berteriak, siapapun yang iri padamu, jangan sentimental. Oh. Landon Sen mengangkat bahu, selalu sedikit kecewa di hatinya. Keduanya tidak mengobrol untuk waktu yang lama, dan Landon Sen segera pergi. Sebelum pergi, Rosu tidak lupa meminta Landon Sen untuk memanggil Claire Lin. Melihat Landon Sen berjalan keluar dari pintu kantor presiden, Rosu menggosok kepalanya, merasa sedikit kesal tanpa alasan. Dia selalu berpikir bahwa dia seharusnya tidak memiliki perasaan terhadap Landon Sen, tetapi hari ini dia benar-benar sedikit emosional tentang pria itu. Tidak lama kemudian, Claire Lin juga tiba di kantor presiden. Dia sudah tahu bahwa Landon Sen telah berbicara dengan Rosu, dan sepertinya dia baik-baik saja, tetapi dia masih sedikit gugup.
Maaf, Asisten Lin, mengganggu Anda sebentar, kata Rosu ringan di kantor. Tidak, seharusnya aku yang meminta maaf. Claire Lin melambaikan tangannya dengan kaku. Kalau begitu izinkan saya bertanya tentang bisnis Anda. Katakan yang sebenarnya, apakah Landon Sen benar-benar pacar Anda? Rosu bertanya dengan tenang. Claire Lin menggertakkan giginya. Dia tidak bodoh. Dia bisa menebak bahwa alasan mengapa Rosu menanyakan pertanyaan ini pastilah sesuatu yang dia ketahui. Maaf, apa yang saya katakan sebelumnya adalah ala kadarnya untuk Anda, Tuan Su. Claire Lin menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Tidak apa-apa, akui saja. Asisten Lin, apakah Anda keberatan jika kita membahas beberapa masalah pribadi? Rosu tersenyum sedikit. Tentu saja aku tidak keberatan. Claire Lin menggelengkan kepalanya. Rosu terbatuk dan bertanya, Asisten Lin, apa pendapatmu tentang Landon Senren? Claire Lin sedikit terkejut, mengapa Presiden Su menanyakan ini? Manajer Sen sangat baik, dia menganggap serius pekerjaannya, memiliki kemampuan yang kuat, memahami mode, dan peduli dengan bawahannya. Claire Lin mencoba yang terbaik untuk memuji Landon Sen di depan Rosu. Rosu terdiam, apakah pria itu benar-benar memiliki begitu banyak keuntungan? Mengapa Anda tidak mengetahuinya? Manajer Sen benar-benar baik. Presiden Su, Anda tidak boleh memecatnya. Jika Anda benar-benar ingin memecatnya, pecat saya terlebih dahulu, kata Claire Lin dengan tegas. Wajah cantik Rosu sedikit tidak wajar, dan dia bertanya, apakah kamu sangat menyukainya? Claire Lin sedikit tersipu dan mengangguk dengan lembut, yah, aku sangat menyukainya. Di hatiku, tidak ada pria yang lebih sempurna daripada dia. Hanya saja manajer Sen selalu menjaga jarak dariku. Rosu menghela nafas dalam hatinya. Dia benar-benar tidak tahu, pesona macam apa yang dimiliki Landon Sen untuk membuat seorang gadis murni seperti Claire Lin menunjukkan sikap wanita kecil seperti itu. Selain itu, mereka baru mengenal satu sama lain selama beberapa hari, dan Landon Sen telah merebut hati gadis-gadis lain. Rosu tidak tahan lagi, dia menggertakkan giginya dan berkata, Asisten Lin, meskipun aku tidak ingin memukulmu, aku masih ingin mengatakan yang sebenarnya, Landon Sen adalah tunanganku. Landon Sen adalah tunanganku. Episode 53. Apa? Claire Lin tercengang, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Landon Sen adalah tunanganku, dan aku memiliki kontrak pernikahan dengannya dalam warna hitam dan putih. Rosu mulai menjelaskan, tentu saja, beberapa hal masih tersembunyi. Singkatnya, tujuannya adalah untuk memberitahu Claire Lin bahwa Landon Sen adalah tunangannya, jadi tidak apa-apa. Claire Lin akhirnya mengerti mengapa Landon Sen menolaknya pada awalnya, ternyata dia sudah memiliki seorang wanita. Setelah melihat ekspresi sedih Claire Lin, Rosu merasa seperti penjahat dalam drama Korea, belum lagi tidak nyaman. Landon Sen adalah tunangannya, meskipun hanya dalam nama. Singkatnya, tidak peduli seberapa baik wanita lain, mereka tidak dapat mengambil tunangan mereka. Rosu tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Maaf, Asisten Lin, aku tidak bermaksud membuatmu sedih. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, terima kasih Tuan Su telah memberitahuku. Claire Lin mengatakan sesuatu sambil menahan isak tangisnya. Berjalan keluar dari kantor presiden, ekspresi Claire Lin sedikit dekaden, seolah-olah tubuh dan pikirannya telah mengalami kerusakan berat. Ya, bagaimana saya bisa membandingkan diri saya dengan Rosu? Tidak peduli aspek apa, Rosu dapat menyingkirkan dirinya dari beberapa jalan. Dibandingkan dengan Rosu, Dewi Es dan Salju, yang tidak memakan kembang api manusia, Claire Lin terasa seperti itik jelek, tidak peduli temperamen, sosok, atau latar belakang keluarga. Claire Lin berpikir dalam hati bahwa seorang pria sebaik Brother Lang hanya bisa ditandingi oleh seorang wanita yang anggun, intelektual, dan tak tertandingi seperti Presiden Su. Memikirkannya, jejak kekecewaan melintas di mata indah Claire Lin, diikuti oleh rasa rendah diri yang mendalam. Di kantor manajer hubungan masyarakat, ketika Landon Sen melihat Claire Lin kembali, dia segera melangkah maju dan berkata, Saudari Claire, Rosu tidak mempermalukanmu, kan? Tuan Su sangat baik. Claire Lin menggelengkan kepalanya. Mampu memanggil Rosu dengan namanya, Landon Sen memang tunangannya. Melihat Claire Lin tampak salah, Landon Sen mengerutkan kening dan bertanya, ada apa dengan Claire? Apakah sesuatu terjadi? Claire Lin menekan emosinya dan berkata dengan lembut,
Tuan Su telah menceritakan semuanya kepada saya, termasuk fakta bahwa Anda adalah tunangannya. Maaf, aku tidak memberitahumu sesuatu secara langsung. Landon Sen menggaruk kepalanya. Tidak apa-apa. Claire Lin menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, Claire, aku akan dipindahkan dari Departemen Hubungan Masyarakat. Sekarang aku sekretaris Rosu. Ya. Claire Lin juga menebak bahwa Landon Sen akan dipindahkan. Presiden Su pasti khawatir dia akan memiliki hubungan yang ambigu dengan Landon Sen. Sebagai seorang wanita, Claire Lin secara alami memahami pendekatan Rosu. Tentu saja, aku akan sering mengunjungimu di masa depan, kita masih berteman baik. Landon Sen tersenyum. Yah, teman, Claire Lin sangat kecewa, hidungnya sedikit sakit. Dia tidak meminta sesuatu yang boros, dia tidak bisa meminta secara berlebihan, dan Landon Sen masih menganggapnya sebagai teman, itu sudah cukup. Setelah meninggalkan kantor, Landon Sen merasa sedikit tidak senang tanpa alasan, ini benar-benar bukan gayanya. Dengan mantan dia pasti mendapatkan Claire Lin di tangannya, tetapi sekarang dia harus berpura-pura menjadi seorang pria terhormat. Berpura-pura saja, hanya karena dia tidak ingin menyakiti hati gadis lugu itu karena kesembronoannya. Tapi Landon Sen selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi antara dia dan Claire Lin. Sekarang, dia adalah sekretaris pribadi Rosu, dan Landon Sen tidak tahu apakah ini baik atau buruk. Ketika dia tiba di kantor presiden, Rosu masih melihat dokumen-dokumen itu. Landon Sen tidak mengerti, dalam hati wanita ini, apakah pekerjaan sangat penting. Kamu tidak makan siang, aku membawanya ke sini khusus untukmu, cepat makan. Landon Sen menyerahkan kotak di tangannya ke meja, yang berisi pizza yang baru disiapkan di restoran. Rosu sedikit terkejut, dia tidak menyangka pria ini memiliki sisi perhatian seperti itu, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Landon Sen, kamu tidak perlu keluar dari caramu untuk menyenangkanku, kecantikan ini tidak mengambil yang ini. Rosu mendengus pelan. Yah, karena kamu tidak mau makan, maka aku akan memakannya untukmu, kamu bisa kelaparan sendiri. Setelah berbicara, Landon Sen mengambil pizza dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kamu. Wajah cantik Rosu bengkok karena marah, dan pria ini terlalu bingung. Siapa bilang aku tidak akan memakannya? Rosu mendengus dingin, dan juga mengambil sepotong pizza dan mengirimkannya ke mulut kecilnya. Ada begitu banyak hal di siang hari, dan sudah waktunya untuk bekerja dalam sekejap mata. Sasa Liu masuk ke kantor presiden. Melihat Landon Sen juga ada di sana, Sasa Liu tampak sedikit curiga. Sasa, Landon Sen akan menjadi sekretarisku mulai sekarang. Rosu berkata kepada Sasa Liu. Sasa Liu terkejut dan berkata dengan kaget, aku pusing, Ros, apakah kepala kecilmu patah? Biarkan orang seperti ini menjadi sekretarismu. Landon Sen berteriak dengan marah, Direktur Liu, jangan berbicara terlalu kasar, orang seperti apa itu? Sasa Liu melirik Landon Sen dengan mata yang indah, dan bertanya, Landon Sen, bagaimana Anda menyihir presiden, bawakan itu kepada saya. Dia tidak percaya bahwa Rosu tiba-tiba menemukan sekretaris pria seperti Landon Sen secara tiba-tiba. Landon Sen, kamu keluar dulu, aku akan berbicara dengan Direktur Liu tentang sesuatu. Rosu berkata kepada Landon Sen. Oke. Landon Sen berjalan keluar dari pintu. Sasa Liu menggertakkan giginya dan berkata, Ros, aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepala kecilmu, mengapa kamu tiba-tiba meminta seorang pria untuk menjadi sekretarismu. Selain itu, tidak lama sejak Landon Sen datang ke perusahaan, bisakah kamu benar-benar mempercayainya? Sasa, jangan terlalu khawatir, biarkan Landon Sen menjadi sekretarisku, tentu saja aku punya alasan, kata Rosu. Oke. Meskipun Sasa Liu sedikit curiga, dia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Sasa Liu juga harus mengakui bahwa meskipun Landon Sen biasanya berkeliaran, orang ini masih sedikit mampu. Sepanjang sore, Landon Sen tinggal di kamar presiden. Saya pikir Rosu akan mengatur dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu, tetapi gadis ini tidak membiarkan dirinya melakukan apapun, menyebabkan Landon Sen bermain dengan telepon sepanjang sore. Pekerjaan sekretaris ini sedikit lebih membosankan daripada manajer PR. Ketika pulang dari kerja, Landon Sen berada di mobil Rosu, dan mereka berdua tidak banyak berkomunikasi, mungkin karena mereka terbiasa dengan ketidakpedulian. Jam 8 malam. Landon Sen,
biji kopi di rumah sudah habis, pergi belikan aku biji kopi dan kembalilah. Rosu baru saja selesai mandi, mengenakan piyama, berjalan ke bawah dan berkata kepada Landen Sen. Piyama longgar tidak bisa menyembunyikan tonjolan menjulang di dada Rosu. Dengan rambutnya yang sedikit lembab dan kulitnya yang putih dan mulus, itu membawa godaan yang berbeda. Namun, kecantikan gaya yang begitu dingin, mengenakan piyama kekanak-kanakan dengan pola bintang kecil, membuat orang tertawa dan menangis. Oke, jawab Landen Sen sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, kamu pergi ke toko bernama Liang Cheng Puzi di distrik Nancheng untuk membelinya. Rosu menambahkan. Landen Sen bertanya dengan sedikit tertekan, apakah ini sangat khusus? Bukankah itu hanya biji kopi, dan mereka harus pergi sejauh ini untuk membelinya di malam hari? Tidak mau. Jangan lupa bahwa Anda adalah sekretaris saya sekarang, dan Anda memiliki gaji yang tinggi. Saya memenuhi syarat untuk menginstruksikan Anda untuk melakukan sesuatu, kata Rosu dengan tenang, mulutnya sedikit cemberut. Oke, Tuan Su, tapi saya bukan budak. Landen Sen mengangkat bahu, bangkit dan berjalan keluar rumah. Membawa Landen Sen pergi, Rosu duduk di sofa dan menyalakan TV dengan bosan. Meskipun dia masih belum terbiasa hidup bersama, dia tampaknya tidak begitu menolak. Telepon berdering tiba-tiba, Rosu mengeluarkan telepon dari tasnya dan menekannya untuk terhubung. Suara seorang pria datang dari ujung telepon yang lain, dan wajah Rosu tiba-tiba menjadi jelek. Sedikit kemunduran. Episode 54. Luo Tianyao, tolong jangan panggil aku. Rosu berkata dengan nada dingin setelah menekan panggilan. Ros, kenapa kamu selalu berbicara dengan tunanganmu dengan nada seperti ini? Suara malas seorang pria terdengar di ujung telepon. Luo Tianyao, kamu bukan tunanganku, aku tidak akan mengakuinya. Wajah Ros Sukiao sangat dingin. Ros, aku tidak peduli apakah kamu mengakuinya atau tidak, bagaimanapun, kamu akan menjadi wanitaku cepat atau lambat. Luo Tianyao memegang telepon dan mengguncang piala penuh anggur merah dengan ekspresi lucu. Luo Tianyao tinggi dan tampan, duduk santai di sofa, dengan sedikit kesombongan dan sinisme di tulangnya. Luo Tianyao, tolong lepaskan aku. Rosu menggertakkan giginya, dan ada nada memohon dalam nada suaranya. Wajah Luo Tianyao sedikit tenggelam. Ros, untukmu, aku dapat meminta keluarga Luo untuk memberikan miliaran kepada Tianrong International. Kamu harus tahu bahwa Tianrong International tidak memiliki uang, dan itu akan runtuh dalam waktu 1 bulan. Grup modelingnya sudah hampir berakhir. Oleh kemudian, Anda mungkin akan berakhir di jalanan sebagai CEO yang bermartabat. Tanpa saya, apakah Anda pikir Anda masih bisa menjalani hidup Anda yang dimanjakan? Saya, Luo Tianyao, adalah yang terbaik dalam hal latar belakang keluarga, bakat, dan kultivasi. Dengan saya seperti ini, apa yang membuatmu tidak puas? Mata indah Rosu memancarkan sedikit kemunduran, dan dia berkata dengan ringan. Seperti yang Anda katakan, tetapi saya, Rosu, hanyalah seorang wanita biasa, dan saya tidak ingin mengejar begitu banyak hal. Ada begitu banyak wanita cantik di dunia, tolong jangan temukan aku. Tentu saja aku tidak kekurangan wanita cantik, tapi aku hanya menyukaimu. Luo Tianyao menghela nafas. Beberapa pria kelas atas sangat memperhatikan penampilan wanita di sekitar mereka, tetapi mereka tidak bisa mengatakan betapa cabulnya mereka. Pria-pria ini berpikir bahwa ada seorang wanita dengan penampilan yang sangat cantik dan temperamen yang tinggi di sisi mereka, dan mereka juga akan menunjukkan status mereka secara tidak terlihat. Terlebih lagi, Rosu memiliki aura yang bahkan Luo Tianyao tidak dapat menggambarkannya, jadi Luo Tianyao selalu terobsesi dengannya. Ngomong-ngomong, Ros, aku dengar kakekmu menemukanmu tunangan baru-baru ini, dan kamu masih tinggal bersamanya. Apa yang terjadi? Luo Tianyao bertanya lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kata Rosu dingin. Sebelum Luo Tianyao bisa menjawab, Rosu menutup telepon. Pada awalnya, karena keselamatan kakeknya, Rosu tidak punya pilihan selain menerima kontrak pernikahan yang diusulkan oleh keluarga Luo. Dia hanya ingin menunda waktu dan melakukan segala kemungkinan untuk menemukan solusi. Hal ini tidak bisa dihindari, apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda benar-benar ingin menikahi orang munafik itu? Rosu menopang kepalanya dengan tangannya, dan hatinya jatuh ke dasar. Di luar negeri, di Presidential Suite di lantai paling atas sebuah hotel. Luo Tianyao menutup telepon dengan wajah muram,
melirik dokumen di tangannya, dan ada foto Landen Sen di atasnya. Dia sudah tahu dari Qiaolan bahwa Rosu bertunangan dengan seorang pria baru-baru ini, dan dia tinggal bersamanya. Berita ini seperti meninju wajah Anda sendiri. Luo Tianyao sendiri selalu menyukai Rosu selama bertahun-tahun, dan dia telah mencapai kesepakatan dengan ibu tiri Rosu, Qiaolan. Kontrak pernikahan antara keduanya adalah suatu kepastian. Awalnya, Luo Tianyao berencana mengirim seseorang untuk membunuh Landen Sen secara langsung, tetapi setelah mendengarkan Qiaolan mengatakan bahwa kekuatan bocah itu tidak sederhana, dia mengirim seseorang untuk memeriksa beberapa identitas Landen Sen. Apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa identitas anak ini cukup misterius, dan tidak ada petunjuk yang dapat ditemukan. Luo Tianyao samar-samar merasa bahwa anak ini tidak biasa, tidak peduli apa, dia tidak mengizinkan pria lain untuk menyentuh wanitanya sendiri. Bocah bernama Landen Sen ini harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Landen Sen berjalan keluar dari villa dan berjalan santai, distrik Xicheng tidak jauh dari sini, dan dia terlalu malas untuk mengemudi, jadi dia menganggapnya sebagai selingan setelah makan malam. Dengan tangan di saku, dia berjalan sedikit lebih cepat ke distrik Xicheng dan membeli biji kopi. Sambil berjalan melalui jalan yang gelap, tiba-tiba, sebuah BMW X6 melaju di depan, yang tampaknya adalah mobil Sasa Liu. Landen Sen berhenti di tengah jalan, berpikir bahwa Sasa Liu akan menghentikan mobilnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa wanita Sasa Liu akan benar-benar mengendarai mobil dan menabraknya. Ledakan. Wajah Landen Sen sedikit berubah, tubuhnya terbang dengan berat, dan jatuh di tiang telepon di sisi jalan. Saya mengandalkan. Apakah gadis ini mencoba membunuh? Kemarahan Landen Sen tidak berada di tempat yang sama, meskipun dia dan Sasa Liu memiliki sedikit konflik, tetapi mereka tidak begitu kejam, kan? Faktanya, Sasa Liu baru saja melarikan diri dari rumah, memikirkan kejadian di mana dia dipaksa untuk menikah, dia sedang kesurupan dan sangat lalai. Tiba-tiba dia melihat sosok di depannya, dan dengan panik, dia melangkah pada rem sebagai akselerator. BMW berhenti sejenak dan berhenti di tengah jalan. Ketika sosok itu terbang, Sasa Liu benar-benar tercengang, dan wajahnya yang cantik menjadi pucat. Ini sudah berakhir. Ya Tuhan, aku benar-benar menabrak orang yang terbang dengan mobilku. Orang ini tersingkir oleh saya, dan dia harus dinonaktifkan jika dia tidak mati. Sasa Liu bergegas keluar dari BMW seperti anak kucing yang ketakutan dan berlari ke sosok di pinggir jalan. Dia awalnya ingin menelepon 120 secara langsung, tetapi dia membuang telepon sebelumnya, dan Sasa Liu sangat ketakutan sehingga tubuhnya yang lembut bergetar. Bagaimana melakukannya? Aku memukul seseorang. Sasa Liu juga wakil Presiden Lingya International. Setelah melihat dunia, dia segera membantu Landen Sen berdiri dan berkata dengan panik, pria ini, apakah Anda baik-baik saja? Dalam kepanikan, Sasa Liu tidak mengenali Landen Sen untuk sementara waktu. Wajah Landen Sen menjadi gelap, Nima, semua membuat Lao Su pergi, menurutmu tidak apa-apa. Saya memukul Anda dengan mobil saya, lihat apakah Anda baik-baik saja. Tapi Landen Sen benar-benar baik-baik saja, kekuatan fisiknya jauh lebih tinggi daripada orang biasa, dan bahkan luka kecil akibat benturan ini tidak akan menyebabkan luka ringan. Landen Sen ingin berdiri dan menepuk pantatnya dan memarahi Sasa Liu. Tapi ketika saya berpikir bahwa gadis ini benar-benar memukul saya dengan mobil, saya merasa sangat tidak bahagia di hati saya minta maaf pada diri sendiri jika saya tidak memeras saya. Ada apa denganku? Landen Sen berpura-pura sekarat, dan berkata dengan napas panjang, seolah-olah dia akan mati. Mendengar suara ini, Sasa Liu tercengang, biarkan aku pergi, bukankah ini Landen Sen? Aku benar-benar memukulnya. Sasa Liu pusing, meskipun dia membenci Landen Sen, dia sebenarnya adalah wanita yang baik hati, dan hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan rasa bersalah. Sasa Liu berkata dengan lembut, Landen Sen, maafkan aku tidak sengaja menabrakmu. Mendengar ini, Landen Sen merasa tercekik di dalam hatinya, dan berpura-pura terengah-engah, tidak ceroboh. Caramu memukul jelas pembunuhan, Sasa Liu, meskipun ada konflik di antara kita, kau. Kamu tidak harus menggunakan tangan kejam seperti ini, kan? Mendengarkan suara Landen Sen seperti gossamer, mata Sasa Liu memerah,
dan dia menangis. Wuhu, saya tidak tahu, saya benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Ngomong-ngomong, nyalakan telepon Anda. Di mana? Cepat ke rumah sakit untuk perawatan. Melihat Sasaliu menunjukkan penampilan seperti itu, seharusnya tidak bohong. Landen Sen memutar matanya dan berkata dengan lemah, tidak perlu, aku khawatir aku tidak bisa. Sasaliu, jika kamu masih memiliki sedikit hati nurani, maka penuhi keinginan terakhirku. Titik petik 2. Sasaliu menangis, memegang tangan kanan Landen Sen dengan erat, dan buru-buru berkata, permintaan terakhir apa, aku pasti akan memenuhimu. Lalu apa, aku tidak ingin menjadi begitu miskin setelah aku mati. Bisakah kamu memasukkan sejumlah uang ke rekening kartu bankku sebelum aku mati? Kata Landen Sen berpura-pura.